Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Nah, eh, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin mengucapkan ya bagi kita semua selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat memperbanyak amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, selama bulan puasa ini ya. Semoga kalian jadi rajin ngaji, rajin sholat, rajin taraweh, rajin sedekah, dan rajin segalanya. Rajin semua hal yang bersangkutan dengan ibadah dan pahala. Karena di bulan suci Ramadan ini, Ramadan, itu semua ibadah itu dilipat gandakan. Jadi kalian tinggal berbuat sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mana itu adalah amal ibadah. Ibadah kalian akan dinilai berlipat-lipat ganda pada bulan ini saja. Tapi kalau di bulan yang lain nilainya hanya sama saja gitu. Tapi kalau kalian beribadah di bulan ini, di bulan Ramadan ini, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Termasuk menuntut ilmu atau belajar seperti yang kalian lakukan sekarang ini adalah termasuk amal ibadah, termasuk kegiatan yang baik. Maka ketika kalian bahkan ketika orang mati saat menuntut ilmu itu ketika dia akan menuntut ilmu itu akan dinilai sebagai mati syahid atau akan dinilai mati syahid. Jadi seperti orang berperang, seperti orang jihad. Nah, sama seperti ini, kita belajar online, kita sama-sama berperang dengan COVID. Semoga kalian bisa sabar, semoga kalian bisa fokus belajarnya. Semoga kita semua bisa memenangkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya di pembelajaran seni budaya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas kelanjutan dari tahap-tahap dalam proses kritik karya seni. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah analisis, yang ketiga implementasi, yang keempat konsep makna, dan yang paling terakhir sekarang akan kita bahas adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kita akan membahas tentang evaluasi dalam proses kritik karya seni. Sebuah penilaian kritik seni yang baik itu, yang benar itu harus didasari dengan deskripsi, analisis, dan implementasi yang kuat, yang bagus. Nah, deskripsi, analisis, dan interpretasi tadi bisa kita dapatkan dari melihat karyanya. Jadi kita melihat visual karyanya atau dengan penjelasan dari seniman. Jadi kita seperti melakukan wawancara, kita bertanya kepada senimannya, kemudian kita catat, dan hasil diskusi kita, hasil wawancara kita dengan seniman itu menjadi tulisan kita, dan itu menjadi sebuah kritik seni. Itu juga sah dalam sebuah pembuatan kritik seni. Nah, tapi kebanyakan orang dalam sebuah kritik seni itu dia menafsirkannya sendiri. Termasuk kalian yang sedang dalam pembelajaran kritik seni, kalian juga harus menerka-nerka apa maksud dari karya tersebut dengan ilmu kalian, dengan wawasan kalian, dengan pengetahuan yang kalian punya. Kalian terka kira-kira makna dari karya ini apa, kira-kira maksud pembuatan karya ini apa. Tentunya dengan riset terhadap seniman dan karyanya. Ada riset yang kita lakukan kepada sebuah karya, kepada sebuah seniman, kemudian kita bisa membuat tulisan yang baik dan benar tadi. Nah, ada dua kategori dalam penilaian kritik seni.
Kategori yang pertama adalah general. Jenis evaluasi ini adalah jenis yang menganggap evaluasi karya seni itu harus didasari oleh unsur-unsur karya seni secara terpisah-pisah, seperti komposisi, proporsi, perspektif, garis, warna, anatomi, gelap terang, dan lain sebagainya. Jadi penilaiannya itu secara terpisah-pisah dari unsur-unsur seni rupa tadi. Dan setiap nilai dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya unsur yang dinilai. Jadi seperti mencari rata-rata. Jadi ketika kita melihat sebuah karya, gelap terangnya seperti apa, anatominya seperti apa, garisnya dan segala macamnya, kita nilai satu persatu per item yang ada di dalam sana. Dan biasanya juga karya ini biasanya karya yang kompleks. Dia ada gelap terangnya, ada ini, ada garis, ada pokoknya semua unsur tadi ada, kemudian kita pencar-pencar, kita nilai satu-satu, kemudian kita gabung, kemudian kita cari rata-ratanya. Jadi kita bisa menilai karya itu bagus atau tidaknya dari sana. Nah, metode yang kedua adalah metode non-general, yaitu kebalikan dari general. Jenis evaluasi ini adalah cenderung menilai karya seni tidak terpisah-pisah. Jadi dia melihat dalam satu kesatuan, karena dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak mungkin dianalisis unsur demi unsurnya. Hal ini dilakukan agar makna nilai sebagai karya seni rupa tetap utuh. Jadi ada karya-karya yang sepertinya tidak bisa kita nilai secara general, bisanya secara utuh, secara kesatuan, secara globalnya saja gitu. Kita kira-kira melihat karya, kemudian kita nilai, kira-kira karya ini apa. Biasanya menurut saya, yang saya ketahui juga biasanya karya-karya ini seperti ini, yang non-general ini, biasanya kritiknya kepada karya-karya abstrak, karena dia kadang-kadang tidak ada garis, kadang-kadang karyanya garis semua, kadang-kadang cuma warna-warna saja, dan sebagainya. Ketika karya itu utuh dalam sebuah karya, kemudian kita nilai secara utuh juga, maka itu adalah evaluasi non-general. Jadi saya harap kalian tahu perbedaan antara evaluasi general atau penilaian secara general dan penilaian secara non-general. Nah, di sisi lain, proses kritik karya seni rupa itu bisa juga dinilai terhadap karya seni dapat dilihat pada tingkat keberhasilan penyampaian pesannya. Nah, kesenian itu adalah sebuah bahasa yang abstrak. Pernah saya katakan, seni itu adalah bahasa ya. Seni itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan konsep, menyampaikan ide dalam bentuk karya tertentu. Dalam bentuk tari ya, itu berarti karya tari. Dalam gerak-gerakannya ada pesannya. Dalam musik, dalam melodinya, dalam suara-suaranya itu ada pesan. Begitu juga dengan karya seni rupa. Dalam sebuah karya lukis, karya patung, itu terdapat pesan. Nah, di sisi lain juga seperti saya bilang tadi, penilaian atau kritik karya seni itu, atau evaluasi dalam karya seni itu juga bisa dinilai sejauh mana audiens, orang, penonton, pemerhati, penikmat seni itu bisa memahami makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh dia. Jadi seberhasil apa orang bisa mengetahui maksud dari karya itu apa. Nah, dalam proses penilaian atau evaluasi ini pada dasarnya merupakan proses penetapan derajat karya seni jika dibandingkan dengan karya sejenis. Nah, ketika ada karya yang sama, kira-kira pesannya sama tapi bentuknya beda ya, itu kita bisa membandingkan. Ketika ada seniman yang membahas politik, seniman lain juga membahas politik, kira-kira setajam apa dia menyampaikan karyanya itu. Jadi kita bisa melihat di derajat yang seperti apa seniman itu, ada di bagian atas atau seniman yang hebat, seniman yang baik, atau seniman yang biasa-biasa saja dalam penyampaian
penyampaian pesan atau penyampaian makna dari karyanya tadi. Ada hal penting yang harus kalian ketahui juga, biasanya aspek-aspek yang dikritik dalam sebuah karya berupa gaya personal. Biasanya aspek-aspek yang dikritik oleh kritikus pada sebuah karya itu biasanya gaya perseorangan. Jadi gaya dari karyanya itu apa? Gaya itu kayak ya gaya. Jadi kayak kalian tahu teman kalian gayanya seperti itu. Ini gayanya seperti ini. Nah, gaya seorang seniman itu seperti apa? Kita harus tahu dulu yang dapat kita kritik. Kemudian tema apa yang biasanya diangkat, itu yang biasanya dituliskan oleh seorang kritikus seni rupa. Kreativitas, sejauh apa kreativitas yang dia tuangkan dalam karyanya. Kemudian teknik dalam mewujudkan karya, dia bagaimana cara dia mewujudkan karyanya. Sebenarnya itu semua keterkaitan ya, antara gaya, tema, kreativitas, dan teknik mewujudkan karya itu semuanya berkaitan satu sama lain. Biasanya penilaian terhadap karya seni rupa juga menggunakan acuan-acuan tambahan seperti seniman dan konteks zamannya, seniman dan pada zaman apa dia melakukan karyanya, kemudian seniman dan sasaran yang ingin dicapai. Apa pencapaian dari seniman ini itu apa? Dia targetnya karyanya bisa sampai apa atau seperti apa. Kemudian seniman dan pengaruh maestro. Nah, biasanya seniman ini semua kalian pernah dengar gak tidak ada yang baru di dunia ini. Jadi pasti seorang seniman, seorang kreator, seorang konten kreator atau apalah itu yang bekerja di bidang kreativitas, dia pasti meniru sesuatu. Jadi ada trigger, ada acuan, ada dia melihat sesuatu kemudian dia tiru. Itu yang biasanya kalau kalian tahu ATM, amati, tiru, modifikasi. Biasanya dia akan seniman-seniman itu, orang-orang kreatif itu akan memodifikasi karya yang sudah ada. Kira-kira temanya ambil ini, alirannya ambil ini, gayanya ambil ini, kemudian dia gabung menjadi satu dan itu menjadi karya baru lagi. Padahal sebenarnya dia meniru tapi dia memodifikasi, itu menjadi karya dia. Tapi ketika orang benar-benar meniru, itu namanya menjiplak, itu adalah salah. Tapi seniman juga bisa dikritik atau bisa dinilai dari kesamaan karyanya dengan karya maestro atau karya seniman yang pernah ada. Nah, mungkin kira-kira segitu saja materi kita tentang kritik seni. Minggu depan kita masih di materi seni rupa, yaitu materi terakhir, penilaian terhadap kritik seni rupa, dan kita akan membahas sedikit tentang pembagian aliran-aliran yang ditetapkan untuk mengkritik karya seni. Baru setelah itu kita masuk ke materi musik. Nah, materinya sedikit saja karena kalian punya tugas lain, yaitu membuat karya 3 dimensi. Seperti ini. Videonya sudah saya buat bagaimana cara pembuatan karya ini. Silahkan kalian tonton di video yang satu lagi. Seperti biasa, kalian buat seperti ini, kalian buat warnanya sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Kemudian kalian foto dan biasa kalian upload ke Instagram kelas kalian masing-masing. Mungkin segitu saja pertemuan kita dalam pembelajaran seni budaya hari ini. Semoga kalian bahagia. Semoga kalian bisa melewati ibadah puasa ini dengan sukacita, riang gembira, tanpa beban, semoga kalian bisa lolos puasanya 30 hari, tidak ada yang bolong.
Semoga kalian juga mendapat Lailatul Qadar. Semoga kalian tetap bisa bersabar dalam pandemi ini. Sebentar lagi kayaknya kita akan masuk sekolah seperti biasa. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Seperti biasa, absen di kolom komentar nama dan kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.